Ternyata pemberian ASI eksklusif itu membantu memelihara bakteri baik dalam usus. Mbak Arini pernah dengar nggak usus itu otak kedua manusia? 90,4 FM Sonora Medan. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Rini Aprianti masih menemani sahabat Sonora, dan seperti biasa setiap Rabu kita ngobrol-ngobrol ya di Women and Parenting. Hari ini jatahnya Kak Meilani Fabiola dari Lembaga Karim Kahandira. Selamat pagi Kak Mei. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Mei, ini mengenai ibu menyusui dan ASI eksklusif. Ya, benar. Yang mana dulu nih yang mau kita coba fokusin di sesi pertama, ibu menyusuinya apa ASI eksklusifnya dulu nih? ASI eksklusifnya dulu kayaknya ya. Oke. Supaya lebih termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif. Mhm. Jadi ASI eksklusif itu kan adalah pemberian ASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Mhm. Tanpa didampingi dengan makanan tambahan atau pemberian minuman lainnya. Kan biasanya tuh ada beberapa tradisi ya, kalau bayi baru lahir kalau ASINya belum cukup ya kan, kadang-kadang sebelum diberi susu formula sudah dikasih air putih, sudah dikasih teh manis gitu ya, atau air madu atau air beras, air tajin ya Air istilahnya tajin. ya. Nah itu, nah tidak boleh dengan itu. Jadi memang pure hanya ASI saja, mulai dari bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Mhm. Nah, jadi data terkini yang saya lihat kemarin itu, Mbak Rin, ternyata selama pandemi COVID-19 angka capaian cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia ini meningkat tajam loh. Jadi lebih banyak ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya ketimbang di masa sebelum pandemi. Kalau saya nggak salah itu sebelum pandemi angkanya itu hanya 30-50% ibu menyusui yang berhasil memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Dan pada ibu yang bekerja itu lebih sedikit lagi, hanya 19-47%. Tapi setelah masa pandemi itu meningkat tajam, menembus angka 80%. Jadi lebih tinggi dari 80%. Karena lebih banyak waktu ya kali di rumah ya kan kami. seperti itu ya. Jadi karena ibu yang tadinya bekerja di luar rumah sekarang kan work from home ya, WFH gitu. Jadi lebih punya kesempatan untuk memberikan ASINya kepada bayinya. Jadi berhasil gitu pemberian ASI eksklusifnya. Jadi sebenarnya pemberian ASI eksklusif ini, kenapa sih kita terus-menerus mendorong ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif? Ya. Apa sih istimewanya? Kenapa sih harus diberi ASI eksklusif gitu ya? Nah, jadi ASI eksklusif itu jika berhasil diberikan selama 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan dan minuman yang lain selain obat ya, misalnya bayinya sedang sakit itu kan dikasih obat, itu boleh ya. Tapi kalau bayinya sedang sehat ya tentunya tidak perlu diberi yang lain gitu. Nah, kenapa sih sangat penting ya? Karena sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pemberian ASI eksklusif itu mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi 100% Mbak Rin, tanpa diberikan apapun selain ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi komposisi dalam air susu ibu itu sudah mampu memenuhi 100%. Tidak perlu khawatir sehingga merasa kalau bayinya rewel, lapar, terus dikasih makanan tambahan lebih cepat ya, atau diberi teh manis dan sebagainya. Kemudian dalam ASI eksklusif itu mengandung banyak zat antibodi yang sangat baik untuk bayi. Jadi bayi itu bisa terlindung dari infeksi kuman, bakteri, virus dan sebagainya. Apalagi pada usia 0-6 bulan itu bayi sangat rentan menderita infeksi paru seperti TBC gitu ya. Jadi bagus banget kalau bayi bisa dapat ASI eksklusif. Kemudian yang namanya ASI itu kan sudah pasti higienis ya, dan sudah pasti aman ya. Nggak ada tuh bayi yang alergi ASI ya kan. Beda dengan kalau bayi minum susu kalen atau susu formula.
Ya kan, banyak di antara bayi itu yang ternyata mengalami alergi laktosa seperti itu. Oke. Jadi kalau dari ASI ibunya sendiri itu sudah pasti higienis, steril ya, sudah pasti aman. Kemudian pemberian ASI eksklusif ini, nah ini nih yang menarik nih. Ternyata pemberian ASI eksklusif itu membantu memelihara bakteri baik dalam usus. Mbak Arini pernah dengar nggak usus itu otak kedua manusia? Masa sih? Iya. Saya baru tahu nih. Jadi ternyata sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa usus kita itu merupakan otak kedua kita. Kenapa dibilang otak kedua kita? Karena usus itu punya sistem saraf sendiri, namanya sistem saraf enterik, ya SSE. Nah, sistem saraf enterik ini mampu mengontrol fungsi saluran cerna secara mandiri, tidak tergantung pada susunan saraf pusat atau otak. Jadi ibaratnya otak itu tubuh kita ini kalau diibaratkan sebuah negara gitu ya. Nah, itu usus itu daerah otonom. Nah, jadi usus itu sendiri punya sistem saraf enterik yang dia bukan hanya mengatur fungsi pencernaan, tapi juga mengatur fungsi imun, daya tahan tubuh dan hormon. Kita kan sering ya kalau misalnya sedang bingung, sedang sedih, perut kita mules, ya kan, lagi panik gitu ya, perut kita mules. Misalnya mikirin mau ujian, perut kita mules, ya kan, nggak enak badan gitu. Nah, itu membuktikan bahwa antara usus dengan otak itu mampu berkomunikasi dua arah. Itu namanya gut-brain axis atau gut-brain connection, hubungan antara otak dengan usus. Nah, jadi usus ini punya kemampuan untuk mengirim pesan kepada otak untuk menghasilkan hormon, ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi otak dengan usus ini saling berkomunikasi, Mbak Arin. Mereka ngobrol gitu ya, ngobrol. Nah, jadi itu kenapa para peneliti menyebut ternyata usus itu adalah otak kedua dalam tubuh manusia. Nah, jadi bahwasanya anak cerdas itu juga dipengaruhi oleh kesehatan ususnya. Karena di usus kan terjadi penyerapan banyak nutrisi makanan. Jadi kalau ususnya tidak sehat ya, bakteri baiknya sedikit sekali jumlahnya karena dikuasai oleh bakteri jahat, maka daya tahan tubuh anak akan menurun. Nutrisi untuk otak juga akan berkurang sehingga anak menjadi tidak secerdas yang diharapkan. Seperti itu, Mbak Arin. Jadi manfaat ASI eksklusif ini selain untuk bayinya, jadi kita bicara untuk bayi terus ya. Nah, untuk ibunya ada nggak? Nah, ternyata pemberian ASI eksklusif pada ibu itu bisa menekan trauma pada saat kehamilan maupun persalinan yang bisa meningkatkan resiko baby blue syndrome. Kenapa begitu? Karena ketika ibu menyusui bayinya, kontak kulit, ya terjadi bonding, ya kemudian bayinya menyusul kepada ibunya, ada perasaan yang tidak terungkapkan ya dari ibu ya, bahagianya itu akan membantu menurunkan traumanya. Jadi akan menekan resiko baby blue syndrome. Ketimbang ibu yang setelah melahirkan tidak langsung memeluk bayinya, tidak langsung menyusui bayinya. Nah, kemudian pemberian ASI eksklusif pada bayi itu kan sebaiknya diawali dengan inisiasi menyusui dini ya, Mbak Arin. Nah, inisiasi menyusui dini ini juga ternyata punya dampak yang sangat positif buat ibu karena bisa mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan. Banyak sekali berarti Banyak sebenarnya banget manfaat dari ASI eksklusif dan pemberian ASI eksklusif. Tapi Kak Mei, tidak sedikit ibu yang menyusui itu inginnya sih ASI eksklusif. Benar. Tapi kok ya nggak bisa Gagal juga, gitu ya. gagal. Terus ada yang awalnya itu ingin memberikan ASI eksklusif, tapi nggak keluar juga, belum keluar juga, harus dipancing pakai formula. Itu gimana? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Kak Mei ya. Pengennya sih ngasih ASI eksklusif. Iya. Tapi gimana pada saat awal itu tidak keluar ASI? Belum lagi mitos-mitos yang mengatakan ASI yang pertama itu harus dibuang. Ya, Katanya ASI basi. ASI basi. Nah, ini gimana nih kami? Nah, jadi gini.
Memang benar sih Mbak Rin, kita kalau tanya-tanya nih ketemu ibu hamil, kita tanya mau menyusui nggak nanti Bu, pasti jawabannya rata-rata tuh ya 90% pasti jawabnya iya. Kepengen banget gitu bisa ngasih ASI buat bayinya, bahkan kalau bisa sampai 2 tahun, jangan 6 bulan aja kan gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya, faktanya setelah bayi lahir, banyak di antara mereka itu yang ternyata gagal dan putus asa. Ujung-ujungnya jadi menyerah gitu ya, karena beberapa faktor. Padahal pemberian ASI eksklusif itu mungkin mereka juga menyadari banyak banget manfaatnya, bukan cuma untuk bayi tapi juga untuk mereka. Tadi saya sudah nyebut satu, untuk mengurangi resiko baby blue syndrome ya, karena bisa menekan trauma. Sebenarnya ada lagi, misalnya mengurangi resiko kanker payudara Mbak Rin, kanker payudara pada ibunya. Juga bisa mengatur jarak kelahiran ya. Jadi selama 6 bulan pemberian ASI eksklusif, jika diberikan dengan cara yang benar, itu ibu tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi. Jadi selama 6 bulan itu aman dari kehamilan yang tidak diinginkan. Jika cara pemberiannya benar, nanti kan kita akan jelasin ya bagaimana pemberian ASI ini saya keep ini benar. gimana cara pemberian benar. Supaya tidak perlu pakai alat kontrasepsi selama 6 bulan, ya kan? Kemudian juga tentunya menghemat biaya, membantu ekonomi keluarga. Itu juga mungkin salah satu alasan ya kenapa selama pandemi COVID-19 banyak ibu yang menjadi lebih semangat untuk memberikan ASI eksklusif, karena bisa mengurangi pengeluaran. Tahu sendiri kan, selama pandemi ini ya ngerti lah ya gimana ekonomi keluarga banyak yang berkurang, jauh berkurang. Nah, tapi di samping semua manfaat, kesadaran dan keinginan yang kuat tadi, ada beberapa faktor Mbak Rin yang bisa menyebabkan kegagalan pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, tidak punya cukup persiapan selama hamil. Jadi supaya kita itu bisa memberikan ASI dengan lancar, produksinya banyak, ya kan? Itu harus dipersiapkan justru sejak sebelum anaknya lahir Mbak Rin. Jadi selama kehamilan itu ibu harus menjaga pola makan yang sehat, ya kan, melakukan perawatan payudara, menjaga kebersihan puting susu, gitu kan, belajar kepada bidan atau dokter bagaimana cara memerah ASI sejak sebelum melahirkan, ya kan, bagaimana mengeluarkan puting susu yang terbenam, karena banyak juga Mbak Rin yang gagal karena puting susunya terbenam. Jadi sulit memberikan ASI kepada bayinya. Padahal sebenarnya itu bisa diupayakan mengeluarkan puting susu tadi jika sejak kehamilan sudah belajar, sudah diberitahu caranya bagaimana, gitu kan. Nah kemudian kurang dukungan dari keluarga, kurang dukungan dari suami, kurang dukungan dari keluarga, ya kan. Karena banyak juga Mbak Rin keluarga yang sebenarnya bukan tidak mendukung ya, mungkin kurang sabar karena ketika bayinya itu rewel, ASI belum banyak, mereka berpikir bayi itu lapar gitu, ya kan, sehingga si ibu yang sebenarnya sudah paham ya bahwa itu tidak membahayakan bayi, tidak bisa berbuat apa-apa ketika suami dan keluarga memaksa untuk memberi bayinya dengan makanan tambahan atau susu formula. Jadi dukungan keluarga yang lemah, ya. Makanya menurut saya selama hamil itu sebaiknya bukan cuma istri yang diberi edukasi, tapi juga suami, supaya suami bisa mengambil peran lebih besar untuk membantu istrinya bisa menyusui dengan baik, ya kan? Kemudian faktor berikutnya tentu faktor gizi ya. Mulai dari hamil sampai melahirkan dan menyusui, ibu tidak cukup gizi sehingga tidak ada yang tidak cukup untuk memproduksi ASI dalam tubuhnya. Kemudian cara memberikan ASI yang kurang tepat, ya, sehingga akhirnya produksi ASI lama-lama menjadi terus berkurang. Akhirnya ibu mengatakan ASInya kering. Kan sering ya kita tanya ya, kok nggak ngasih ASI lagi sama bayinya, ASI saya kering Bu, gitu. Padahal menurut banyak penelitian sudah dilakukan, nggak ada tuh ceritanya payudara kita itu bisa kering. Yang terjadi adalah teknik menyusuinya, posisi menyusuinya yang salah. Nah, itulah kenapa selama hamil ayah dan ibu itu harus belajar bagaimana
cara menyusui yang baik, bagaimana cara merangsang produksi ASI yang benar gitu ya. Salah satu peran suami di sini adalah melakukan pijat oksitosin, Mbak Rin. Jadi punggung ibunya itu dipijat oleh suami ya, oleh ayah gitu, minimal 2 kali sehari. Itu bisa membantu merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang banyak, sehingga produksi ASI juga banyak dan keluarnya juga lancar gitu. Jadi ibu jadi lebih rileks ya, Iya, karena dipijat benar. begitu ya. Betul. Itu juga faktor berikutnya. Selama menyusui setelah bayi lahir, ibu terlalu lelah. Termasuk ya dukungan keluarga yang kurang ya. Jadi ibu dibiarkan sendirian mengurus rumah, mengurus bayi, akhirnya ibu kelelahan. Ibu yang lelah, ibu yang stres, apalagi tidak bahagia, ya. Nah, itu tentu akan mempengaruhi produksi ASI. Produksi ASI akan tertekan, sehingga tidak ada ASI yang dihasilkan oleh payudara ibu. Nah, jadi itulah yang menjadi hal-hal faktor-faktor yang membuat ibu gagal berASI eksklusif. Apalagi jika ibunya bekerja. Karena ketika ibu bekerja, ya. Ketika payudara jarang dikosongkan, jarang disusukan kepada bayi, maka otak akan memerintahkan payudara untuk menghentikan produksi karena dianggap tidak dibutuhkan gitu. Oh gitu. Jadi cara kerja pembentukan ASI di payudara itu adalah jika ada kebutuhan diproduksi, jika nggak ada permintaan, tidak ada permintaan ya di stop gitu. Jadi kalau ada supply and demand juga di sini ya. betul banget, itu istilah kerennya ya. jadi ketika otak menyadari puting susu ibu jarang dihisap oleh bayi, catat ya, oleh bayi ya. Iya, oleh bayi ya. Karena cara menghisapnya juga pasti jelas berbeda ya. Jadi ketika otak menyadari puting susu jarang dihisap oleh bayi, ya, otak akan berpikir bahwa ASI nggak dibutuhkan. Tidak ada permintaan. Jadi untuk apa diproduksi? Kan gitu. Nah, jadi itu akan menyebabkan produksi ASI lama-lama berhenti gitu. Kak Mei, berapa lama sih selang waktu setelah berhenti bisa kembali lagi terisi ASI-nya? Nah, jadi dianjurkan itu mengosongkan payudara itu Mbak Rin setiap 3-4 jam. Itu artinya setelah 3-4 jam payudara itu idealnya akan terisi lagi. Nah, jadi tadi kan Mbak Rini bilang saya keep ya ini yang soal bagaimana ASI yang benar gitu, ASI yang benar. ASI eksklusif yang benar itu adalah jika pemberiannya itu ya, payudara itu syaratnya supaya tidak hamil ya. Yang pertama, bayi berumur 0-6 bulan. Lewat 6 bulan ibaratnya sudah tidak efektif lagi ya. Yang kedua, bayi belum diberi makanan tambahan. Ya kan? Yang ketiga, ibu belum haid. Belum datang bulan. Ada beberapa ibu walaupun dia menyusui, dia cepat datang bulannya. Nah, kalau ibu sudah datang bulan, itu berarti kesuburannya sudah kembali. Jadi walaupun ibu memberi ASI eksklusif, tidak ada jaminan lagi gitu. Nah, jadi kuncinya adalah payudara itu Mbak Rin harus dikosongkan minimal 6 kali sehari. Kalau mau berhasil, supaya produksinya tetap banyak gitu. Kalau dia sudah terlanjur seperti yang tadi bilang, ASI saya kering gitu ya, atau payudara saya kering tidak menghasilkan ASI. Nah, misalnya nih ada sahabat Sonora yang dengar, yang selama ini mungkin sudah merasa udah kering nih gitu kan, tapi masih ingin menyusui juga. Itu gimana sih caranya supaya bisa kembali terisi? Sering-sering disusukan walaupun kosong. Jadi bayi itu tetap harus menghisap puting susu ibunya. Oh, jadi bayi dibiarkan ngompeng aja gitu ya? Iya, di puting susu ibunya, ya kan. Kemudian botol susu pelan-pelan digantikan dengan sendok. Jadi disendokin minum susunya. Ya kan, karena kan kalau sudah berhenti pasti minum sufor dong. Pasti minum susu formula dong. Nah, jadi bagaimana supaya bayi kembali menginginkan puting susu ibu, ya kan? Nah, dilatih kembali bayinya kalau memang ASInya belum ada gitu ya, masih dalam proses ibaratnya memanggil kembali ya si ASI tadi gitu. Nah, coba penggunaan botol susunya dikurangi supaya bayi kembali
menyenangi atau menginginkan menghisap puting susu ibunya. Jadi intinya seperti saya bilang, semakin sering puting susu dihisap oleh bayi, otak akan mencatat, oke, ada permintaan, ayo produksi lagi, gitu. Oh, seperti Jadi itu. dia bertahap. Nah, jadi mungkin strateginya adalah ketika bayi sedang lapar, walaupun payudara ibu kosong, berikan dulu kepada bayi puting susu ibunya, supaya ada proses menghisap puting susu, terjadi rangsangan pengeluaran hormon, ya, prolaktin, oksitosin, baru nanti akan lama-lama terjadi produksi ASI. Nah, setelah itu baru bayinya diberikan susu formula. Nah, kemudian pemberian susu formulanya juga ketika ASI sudah terbentuk, ya, sudah mulai banyak, tentunya pemberian susu formula harus dikurangin, Barin. Jangan sampai bayinya kenyang duluan, gitu. Jadi tetap harus ASI ibu dulu, gitu. Oke. Kalau sudah dua-dua udah nggak eksklusif lagi ya? Iya, tentunya kan ini kita bicara bagi yang sudah lewat 6 bulan, ya, mungkin barangkali ibunya kepengen, kayaknya kadang-kadang begini kasusnya, Barin, beberapa kasus ya ibunya sakit. Jadi ibu sakit sehingga tidak bisa menyusui, mungkin break sebulan 2 bulan, di mana ASInya tentunya berkurang, ya, jauh berkurang gitu ya. Nah, itu bisa dirangsang kembali pengeluaran ASInya. Oke. Ini harus ada kiat-kiat gimana memberikan ASI secara eksklusif ya, ASI Terutama eksklusif. bagi ibu yang bekerja, ya. Nah, apalagi sama ibu yang bekerja. Betul. Walaupun nggak bekerja juga kadang kan kita ada yang namanya, aduh gitu ya. Apalagi kalau Iya. tengah malam itu. Jadi Nah, si di ayah situ yang peran jaga, ayah. ayah ngasih formula kan gitu ya. Di situ peran ayah perlu banget gitu. Apalagi selama pemberian ASI eksklusif, jangan biarkan ibu bangun sendiri, ngantuk-ngantuk sendiri gitu ya. Iya, dengar dong Nyusuin ya. bayinya. Kalau ingin dapat ASI eksklusif kan tanpa sufor, tanpa susu Iya, formula. selama 6 bulan ya. Tapi gimana kalau kita yang melahirkan di rumah sakit? Itu kan biasanya kita dipisah tuh sama baby. Iya, itu juga salah satu tantangan ya. Makanya dianjurkan kita itu mencari rumah sakit sayang bayi. Nah, kalau rumah sakit sayang bayi itu tidak akan memisahkan ibu dari bayinya. Dan biasanya setelah persalinan ya, itu bayinya langsung diletakkan ke dada ibunya. Jadi akan melakukan proses IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, sebenarnya IMD ini adalah fondasi awal, Mbak Rin. Fondasi awal yang sangat penting kalau kita mau sukses memberikan ASI eksklusif. Karena jika bayi dilakukan IMD pada ibunya setelah lahir ya, produksi ASI akan lebih cepat, pengeluaran ASI akan lebih cepat. Jadi kalau misalnya pada ibu yang tidak IMD bisa 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu baru ASI-nya keluar. Nah, kalau IMD bisa lebih cepat, bisa dalam waktu, bisa sehari 2 hari ASI ibu sudah keluar. Kemudian jangan khawatir, pemberian ASI itu memang wajar kalau hari pertama, hari kedua masih sangat sedikit. Karena memang kebutuhan bayi juga di hari pertama itu besar lambungnya itu hanya bisa menampung kira-kira 5-7 ml air saja. Sedikit masih ya? Sedikit banget gitu. Nah, kemudian di hari ketiga bertambah besar, kira-kira sebesar kelereng gitu ya. Nah, seminggu baru menjadi sebesar bola pingpong. Bayangkan aja ya, berapa sih banyaknya ASI yang dibutuhkan untuk lambung sekecil itu. Jadi kadang-kadang ibu berpikir kalau ASI keluar itu harusnya langsung banyak. Nah, itu salah. Jadi ASI itu memang keluar sedikit-sedikit. Jadi pertama bagi ibu yang bekerja, kalau mau sukses ASI, ya ini mungkin bagi yang sedang hamil ya, masih menunggu masa persalinan, coba deh dicari rumah sakit yang sayang bayi, supaya nanti bayinya nggak dipisah. Jadi kapanpun ibu ingin menyusui bayinya, gampang gitu, ya kan? Dan sudah pasti konsultasikan dengan dokter atau bidan yang selama ini memeriksa kehamilan supaya bisa melakukan IMD tadi, supaya bayinya bisa dapat ASI jolong, ASI yang pertama kali keluar, yang tadi kata Mbak Rini kalau orang tua bilang ASI basi harus dibuang, padahal itu kenapa warnanya kuning, karena memang kaya banget dengan antibodi ya. Jadi itu yang pertama kuncinya. Jadi lakukan IMD,
Kemudian setelah bayi lahir, jangan pisahkan bayi dengan ibunya, supaya bayi bisa lebih sering menghisap puting susu ibunya, walaupun payudaranya masih kosong. Gitu. Jadi banyak orang berpikir begini Mbak Rin, menyusui bayi nunggu payudaranya berisi dulu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita luruskan. Jadi kalau mau ASINya lebih cepat keluar, walaupun payudaranya masih kosong, kasih aja. Karena otak itu akan mengingat, oke, ini ada permintaan gitu ya. Ayo banyakin produksinya. Jadi lebih cepat berproduksi dan lebih lancar keluarnya. Puting susunya juga harus rajin dibersihkan supaya tidak tersumbat ya oleh kotoran atau keringat ibu, ya kan? Nah, selama kehamilan, proses perawatan payudara juga sangat penting, terutama bagi ibu yang bekerja ya. Harus dirawat dengan baik, puting susu yang terbenam supaya bisa diintervensi lebih cepat sehingga ketika bayi menyusui, puting susunya sudah keluar, ya kan? Nah, kemudian ketika ibu cuti, ini kalau ibu bekerja kan cuti dong pasti ya, biasanya 2 bulan ya Mbak Rin ya. 2 bulan biasanya kan, sebulan hamil bulan terakhir, kemudian 2 bulan melahirkan ya. Nah, selama cuti 2 bulan itu mulailah melakukan pumping, belajar memerah ya, belajar memerah ASI. Memang yang paling baik itu adalah memerah dengan tangan, tetapi kan tapi bukan berarti tidak boleh memerah dengan alat gitu ya, dengan pompa, apakah pompa listrik ya atau pompa manual ya, bebas aja. Itu mana yang menurut ibu paling nyaman dan menyenangkan buat ibu ya. Nah, belajar memerah ASI dan mulai membuat stok ASI di kulkas. Stok. Jadi ASI itu bisa disimpan dari dalam freezer, itu bisa tahan berbulan-bulan. Ya. Seperti itu. Boleh disimpan. Nah, kemudian kenapa ibu perlu stok? Karena nanti ketika ibu sudah bekerja, ibu kan nggak di rumah tuh dari pagi sampai sore. Nah, supaya kebutuhan bayi di rumah tetap terpenuhi. Makanya tapi kan sekarang ini kan masih di rumah, ngapain di stok? Karena kalau nanti setelah bekerja baru di stok, kosong dong kulkasnya ketika kerja. Oh iya juga. Iya kan? Nah gitu. Jadi tidak ada kata terlalu cepat untuk membuat stok ASI bagi ibu yang bekerja ya. Ini sangat penting gitu. Nah jadi memompanya itu kadang-kadang kan bayi itu payudara ibu kan ada 2, kiri dan kanan ya. Kadang-kadang ketika bayi menyusu baru di kiri sudah tidur. Nah, yang kiri dikosongkan, yang kanan juga dikosongkan. Ya, kadang-kadang ketika bayi sudah tertidur, payudara kirinya mungkin masih ada gitu ya, belum betul-betul kosong. Karena keberhasilan dari produksi ASI yang banyak adalah ketika payudara benar-benar kosong. Jadi ketika payudara kita benar-benar kosong, otak akan memerintahkan untuk produksi lagi gitu. Kemudian ajarkan tuh, kan kalau kita bekerja ada yang jaga bayi nih, ada yang menjaga bayi kita, apakah neneknya, apakah babysitternya. Perlu diajarkan bagaimana cara menyiapkan ASI dari kulkas untuk diberikan kepada bayi gitu. Emangnya gimana caranya kami? ASI itu kalau dia dari freezer diturunkan dulu ke bawah, ya kan, diturunkan dulu ke bawah beberapa jam, kemudian baru dikeluarkan ke suhu ruangan, ya kan, baru kemudian direndam dalam air hangat dalam botolnya gitu. Ribet Jadi, juga ya? Ya memang ribet, makanya perlu tekad yang kuat, ya, semangat yang kuat dan dukungan dari keluarga yang luar biasa. Oke, berarti dari freezer ke bawah, baru ke suhu ruangan, dihangatkan dengan air hangat. Supaya suhunya itu menyamai suhu tubuh ibunya. Oke. Kalau untuk waktu minumnya bayi sendiri itu sehari bisa berapa kali kan? Tergantung kebutuhan bayi. Kita tidak ada batasan ya, mau berapa kali pun bayi minum. Kalau makan kan pagi, siang, malam gitu kan. Kalau ASI bebas. Mau jam 2, mau sekali 2 jam, mau sekali 1 jam. Karena pemberian ASI itu memang tidak boleh diatur, nggak boleh dibatasi. Jadi kapan bayi mau berikan, Nah, jadi pengasuh itu harus diajarkan bagaimana manajemen laktasi ya, bagaimana mengelola ASI, terutama ASI perah yang ada di kulkas. Jadi
menyusun ASINya juga harus yang duluan itu harus berada di depan ya, supaya tahu ya ngambil botolnya ya. Jadi jangan yang belakangan diperah malah dikasih duluan gitu. Jadi yang duluan diperah malah di belakang nggak dikasih gitu ya. Jadi utamakan yang duluan diperah untuk diberikan kepada. Jadi menyusunnya juga harus ada aturannya supaya lebih gampang gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Dina, benar nggak sih katanya sebelah kiri itu air susu ASI, yang sebelah kiri itu air, sebelah kanan itu makanan? Oh iya, itu mitos. Ya benar-benar saya pernah dengar itu ya, katanya. Jadi banyak ibu yang stres, putus asa ketika bayinya hanya minum di satu payudara saja, ya kan? Sampai dibangunin gitu kan, itu tadi baru air, gitu, misalnya. Jadi stres ya. Nah, jadi padahal enggak seperti itu. Jadi bayi itu mengerti kok dengan kebutuhannya. Ketika dia sudah kenyang, dia akan melepaskan sendiri puting susu ibunya. Makanya bayi itu menyusu, nggak boleh kita yang melepas puting susunya, Mbak. Harus bayinya sendiri yang mau melepas. Dan kalau misalnya dia masih lapar, berikan yang satu lagi gitu. Jadi nggak berarti yang kirim minuman yang kanan makanan, nggak seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Selama bayi melepaskan puting susu ibunya sendiri, itu tandanya dia sudah cukup, sudah kenyang. Gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, karena kalau ibu terlalu khawatir ya termakan mitos, akibatnya ibu jadi stres. Nah, salah satu kunci keberhasilan produksi ASI ya ibunya nggak boleh stres, ibunya harus happy, harus bahagia. Makanya ibu perlu diberikan pijat oksitosin oleh suami tercinta supaya happy terus gitu. Ya dengar ya Papa. Ya kan, hormon oksitosin itu nama lainnya hormon kebahagiaan loh, Mbak. Nah tuh, jadi hormon kalau kasih tayang. Iya, kasih tayang. Jadi kalau oksitosinnya tinggi, ibunya pasti lebih bahagia, stresnya akan jauh menurun. Gitu. Dari Kak Christine di sini, berapa lama masa ASI eksklusif? 6 bulan. 6 bulan. Setelah 6 bulan kami? Setelah 6 bulan ASI diteruskan, tetapi dia tidak disebutkan eksklusif lagi. Jadi setelah 6 bulan sebutannya ya pemberian ASI biasa, karena sudah ditambah dengan makanan tambahan, ya kan? Karena kalau setelah 6 bulan bayi hanya diberi ASI saja, bayi kekurangan gizi ya, karena komposisi gizi dalam ASI ibu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan tuntutan pertumbuhan anaknya. Jadi harus ditambah dengan makanan tambahan, ya kan? Ditambah makanan tambahan, sudah boleh minum-minum yang lain, jus misalnya, sudah boleh. 6 bulan ya? Kan? Ya sudah boleh kan? Karena kan sudah boleh makan buah, sudah boleh makan sayur gitu. Ketika dalam usia 6 bulan, kurang dari 6 bulan, bayi sudah mendapatkan makanan tambahan selain ASI, itu ususnya belum mampu menggiling makanan yang padat. Yang pertama. Nah, akibat dari itu, ya, bakteri baik dalam usus akan berkurang gitu. Karena proses makanan yang tadi belum bisa mereka cerna di dalam usus, ya, itu akan mengakibatkan kuman jahat berkembang lebih banyak dan menekan jumlah kuman baik tadi, bakteri baik tadi. Jadi otak keduanya ntar jadi nggak berfungsi dengan baik. Aduh, kalau ngomongin soal ASI, ibu hamil, anak-anak, pokoknya ngomongin soal perempuan, ini nggak cukup waktunya 1 jam kami. Tapi mungkin untuk hari ini yang menjadi kesimpulan kita yang harus kita highlight, gimana sih tips sukses memberikan ASI eksklusif bagi ibu bekerja? Betul. Yang pertama, disiapkan selama hamil. Sebelum melahirkan sudah disiapkan. Rawat payudara, ya kan? Belajar memerah ASI, mengatasi puting susu terbenam, pola makan yang sehat, teratur dan seimbang, cukup istirahat, tidak boleh stres, happy selalu ya. Iya benar. Suami belajar untuk berperan dengan baik, bagaimana mendukung istrinya untuk bisa menyusu secara eksklusif ya, belajar melakukan pijat oksitosin ya, supaya bisa melakukan kepada istrinya kapan saja dibutuhkan. Setelah bayi lahir lakukan IMD. IMD, inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini. Jangan pisahkan ibu dengan bayi, supaya walaupun payudara masih kosong, ibu bisa tetap menyusukan bayinya. Semangat, sabar, ya, konsisten, ya.
Selama masa cuti, mulai menyiapkan stok ASI. Artinya, kosongkan payudara minimal 6 kali sehari. Setiap 3-4 jam, pompa kosongkan. Jika bayi tidak menyusu, ya. Bahkan setelah bayi menyusu, jika payudara masih berisi ASI, harus dikosongkan. Karena setiap kali ASI payudara kosong, otak akan memerintahkan payudara untuk memproduksi ASI kembali. Ajarkan pengasuh, babysitter, orang tua, keluarga, bagaimana cara mengelola ASI perah sebelum diberikan kepada bayi, supaya bayi dapat manfaat sebesar-besarnya dari ASI tadi. Oh, satu lagi Mbak Rin, sebelum saya lupa. Ibu bekerja itu kalau ke kantor, ya, itu punya perlengkapan khusus Pumping. ya. Jadi siapkan perlengkapan pumping ya, yang bersih, yang sudah disterilkan dari rumah dengan botol yang cukup, ya kan. Kemudian pastikan di kantor itu ada ruangan untuk kita bisa pumping ya dengan aman dan nyaman, dan pastikan ada tempat penyimpanannya juga gitu untuk ASI yang sudah kita perah. Memang dibutuhkan juga sih, berarti bukan cuma dukungan keluarga yang Mbak Rin, tapi juga dukungan dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Iya, bener kan? Kan seneng ya kalau kita melihat ada satu kantor yang punya pojok laktasi, ya, punya ruangan khusus untuk ibu pumping. Jadi kalau istirahat tuh pada ngumpul tuh ibu-ibu pumping. Kayak kita seneng gitu melihatnya ya. Perusahaan Sehat ya. ramah ibu menyusui. seperti Ramah bayi. Ya nggak mungkin juga pumping kita di kamar mandi gitu Oh kan iya, karena kamar mandi itu kan Barin ya namanya tempat kita buang kotoran ya. Kuman, bakteri itu pasti ada di mana-mana ya. Jadi kayaknya kurang Kurang aman kalau kita pumping di kamar mandi gitu. Tidak hanya ibu yang menyusui yang punya tanggung jawab terhadap kesehatan bayi, ayahnya juga seperti itu. Kita ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Sonora Siang untuk hari ini. Tips sukses memberikan ASI eksklusif bagi perempuan bekerja yang sudah disebutkan oleh kami. Semoga berguna untuk kita. Saya Rini Aprianti pamit dari Sonora Siang.